Kesehatan reproduksi remaja. World Health Organization mendefinisikan remaja sebagai manusia yang berusia dari 10 sampai 19 tahun. Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kualitas kesehatan reproduksi, yaitu status kesehatan, berkaitan dengan gizi seorang remaja dan menjadi perhatian karena remaja yang sakit cenderung mengalami permasalahan pada fungsi dan proses reproduksinya. Pengaruh praktik budaya di masyarakat yang saat ini masih menjadi hal yang sering dibicarakan dalam permasalahan kesehatan reproduksi, salah satunya adalah pernikahan usia dini. Sarana dan prasarana kesehatan semakin dilengkapi pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi. Remaja perempuan harus mengetahui bahwa di umurnya yang masih belia menandakan organ reproduksi masih belum optimal untuk menerima kehamilan. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin iritasi. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat di anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Cara menjaga kebersihan saat menstruasi dapat dilakukan dengan pilihlah pembelut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai, ganti pembalut secara berkala, antara 3-5 kali dalam sehari, bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan vagina sebaiknya dilakukan dengan air mengalir dan sebaiknya hindari penggunaan sabun. Edukasi tentang siklus menstruasi yang tepat. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi embrio muncul kemudian melekat dan berkembang di sana. Cara menghitung siklus menstruasi. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari. Tetapi panjang siklus 24-35 hari masih dikategorikan normal. Cara menghitung siklus menstruasi yaitu dengan menandai hari pertama keluarnya darah menstruasi sebagai siklus hari ke-1. Panjang siklus rata-rata wanita adalah 28 hari. Bagi wanita yang sering mengalami nyeri saat menstruasi, mengompres perut bagian bawah dengan air hangat, melakukan olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup mampu membantu mengurangi rasa nyeri. Akan tetapi, bila nyeri terjadi hingga berhari-hari dan mengganggu aktivitas, sebaiknya hubungi dokter untuk mengonsultasikannya.
Pengertian pemeriksaan payudara sendiri sadari adalah pemeriksaan yang dilakukan wanita secara mandiri di rumah untuk mengetahui kelainan atau perubahan pada payudara dan mendeteksi awal gejala kanker payudara. Pertama, terdapat benjolan dan sering nyeri. 2. Perubahan warna menjadi merah. 3. Kulit payudara mengeras seperti kulit jeruk. 4. Terdapat luka pada payudara yang tidak sembuh. 5. Keluar cairan pada payudara atau nanah dari pating payudara. 6. Terdapat cekungan ataupun tarikan pada kulit payudara. Pertama, dilakukan pada saat sudah menstruasi di umur 10-15 tahun. 2. Dilakukan setiap bulan pada 7-10 hari setelah haid atau saat payudara tidak mengeras dan nyeri. 3. Memeriksa payudara dapat dilakukan sendiri pada saat mandi atau sebelum tidur. Tegak di depan cermin. Amati kedua payudara apakah ada kemerahan, bengkak, berkerut pada payudara. 2. Angkat tangan dan posisikan di atas kepala untuk memeriksa payudara. 3. Posisi berdiri tegak di depan cermin dan kedua tangan berada di samping. Dan posisikan miring kanan atau kiri untuk mengetahui adanya perubahan. 4. Letakkan tangan di pinggang dan bungkukan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang menggantung dalam payudara. 5. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah jari manis tangan kanan dengan melakukan putaran searah jarum jam dan tekan secara kuat pada seluruh area. 6. Pencet puting satu persatu dengan ujung ibu jari dan jari telunjuk apakah ada cairan yang keluar.